Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya rasa Roy Suryo itu memang percaya bahwa ijazah Jokowi palsu. Saya tidak tahu siapa yang dulu menyampaikan kabar bohong itu kepadanya. Tapi menurut saya, hampir pasti anggapan bahwa Pak Jokowi tidak lulus dari Fakultas Kehutanan itu 99,9% salah. Bukti yang tampil di ruang publik dari pernyataan Rektor UGM sampai kesaksian teman-teman seangkatannya sudah sangat jelas. Sayangnya Roy sudah terlanjur sangat percaya bahwa ijazah itu palsu. Dia sedemikian percaya sampai-sampai merasa wajib menyampaikannya kepada publik. Saya menangkap kesan itu ketika sekarang dia dilepas lagi dari tahanan oleh Kejaksaan Agung. Dengan penuh percaya diri dia menyebut penangguhan penahanannya oleh Kejaksaan Agung sebagai kemenangan rakyat Indonesia. Dia juga mengatakan perjuangan masih panjang dan dia tidak berhenti di sini. Dia bahkan mengatakan akan menunggu Pak Jokowi di pengadilan. Dia nampak tidak takut, tidak nampak khawatir. Apa yang menyebabkan sikap Roy seangkuh itu? Untuk menjawabnya, saya terpaksa buka-buka lagi ke Pustakaan Psikologi dan Ilmu Sosial untuk menjelaskan fenomena Roy ini. Dari penelusuran, saya menemukan setidaknya 5 konsep atau teori penting. Pertama adalah apa yang disebut sebagai belief perseverance atau bisa diindonesiakan jadi ketahanan keyakinan. Ini adalah kecenderungan manusia untuk mempertahankan keyakinan yang sudah terbentuk, bahkan setelah dasar-dasar awal keyakinan tersebut mulai dipertanyakan. Contohnya, jika seseorang selama bertahun-tahun meyakini bahwa sebuah peristiwa itu adalah hasil konspirasi, maka setiap bukti yang bertentangan tidak otomatis akan mengubah keyakinannya. Justru dia bisa menafsirkan bukti itu sebagai bagian dari konspirasi yang lebih besar. Dalam konteks kasus ijazah Jokowi, orang seperti Roy yang sejak awal meyakini bahwa ada kejanggalan, mungkin tidak akan menganggap pernyataan Rektor UGM, kesaksian teman kuliah, atau dokumen-dokumen resmi sebagai bukti yang menyelesaikan masalah. Sebaliknya, dia bisa melihat semua itu sebagai bukti bahwa sistem sedang melindungi sesuatu. Disinilah logika psikologis bekerja. Bukan karena orang itu bodoh, tapi karena keyakinan awalnya sudah menjadi kerangka untuk menafsirkan seluruh realitas. Kedua, konsep cognitive dissonance yang diperkenalkan oleh psikolog sosial Leon Festinger. Teori ini menjelaskan, manusia mengalami ketidaknyamanan psikologis ketika fakta yang mereka hadapi bertentangan dengan keyakinan yang sudah mereka pegang. Misalnya, selama lebih dari 1 tahun, Roy percaya dan menyatakan ijazah Jokowi palsu. Dia mengeluarkan banyak energi, reputasi, waktu, dan bahkan uang untuk memperjuangkannya. Kemudian muncul banyak bukti yang menunjukkan dia mungkin keliru. Dalam situasi seperti itu, Roy menghadapi 2 pilihan. Pertama, mengakui bahwa ia salah. Kedua, mencari penjelasan baru yang membuat keyakinannya tetap benar. Secara psikologis, pilihan kedua sering lebih mudah. Karena mengakui kesalahan tidak hanya berarti mengubah pendapat. Itu juga berarti mengakui bahwa perjuangan selama ini mungkin didasarkan pada asumsi yang salah. Semakin besar investasi emosional seseorang terhadap suatu keyakinan, semakin sulit dia melepaskannya. Ketiga, ada fenomena yang disebut identity protective cognition. Ini secara spesifik sering terjadi dalam politik. Pada tahap tertentu, sebuah keyakinan tidak lagi sekedar pendapat. Ia menjadi bagian dari identitas diri. Misalnya, secara perlahan sudah terbangun image bahwa Roy Suryo adalah pembongkar kebohongan, pejuang kebenaran, dan berani melawan kekuasaan. Ketika identitas seperti itu terbentuk, maka mengubah posisi jadi sangat sulit. Karena yang dipertaruhkan bukan lagi soal benar atau salah. Yang dipertaruhkan adalah citra diri. Bila seseorang mengakui bahwa tuduhannya keliru, ia mungkin merasa identitas yang dibangun dalam waktu lama ikut runtuh. Karena itu tidak mengherankan bila seseorang terus mengatakan bahwa dirinya sedang memperjuangkan kebenaran. Keempat, apa yang dalam psikologi disebut commitment escalation. Semakin besar biaya yang sudah dikeluarkan seseorang untuk sebuah perjuangan, semakin sulit dia mundur. Dalam dunia bisnis, fenomena ini sering terjadi. Perusahaan yang sudah menghabiskan miliaran rupiah pada proyek gagal justru menambah investasi, bukan menghentikannya. Mengapa? Karena berhenti berarti mengakui bahwa investasi sebelumnya sia-sia.
Hal yang sama bisa terjadi dalam dunia politik atau aktivisme. Jika seseorang sudah menghabiskan waktu begitu lama untuk satu isu, maka mundur menjadi sangat mahal secara psikologis. Kelima, ada aspek sosial yang juga penting. Roy Suryo kan tidak bergerak sendirian. Dia memiliki pendukung, simpatisan, audiens. Dalam teori sosiologi, dukungan kelompok sering memperkuat keyakinan individu. Jika setiap hari seseorang mendengar dari lingkungannya bahwa "Bapak benar, jangan takut Pak, kami mendukung," maka rasa yakin bisa meningkat, bukan menurun. Bahkan ketika tekanan hukum sedang berjalan. Karena manusia itu tidak hanya hidup berdasarkan fakta, manusia juga hidup berdasarkan pengakuan sosial. Jadi saya merasa jangan-jangan Roy memang tidak merasa bahwa apa yang disampaikannya salah. Dia mungkin tidak ingin berbohong. Dia justru memang percaya bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi dalam psikologi keyakinan seseorang tidak selalu bergantung pada kekuatan bukti. Banyak orang membangun keyakinan berdasarkan intuisi, kecurigaan, atau potongan informasi yang tidak lengkap. Seperti saya katakan, bisa saja pada awalnya Roy memperoleh informasi yang sebenarnya tidak lengkap dari orang yang dia kenal. Karena satu dan lain hal, dia mempercayainya. Karena dia sudah percaya, otak mulai mencari informasi yang menguatkan keyakinan tersebut, atau confirmation bias. Akibatnya, Roy perlahan bisa benar-benar yakin bahwa dirinya benar, walau orang lain melihat bahwa bukti yang dia miliki sangat lemah. Seorang ahli komunikasi politik bernama Walter Lippmann pernah menjelaskan bahwa manusia hidup dalam pictures in our heads, gambaran mental tentang dunia yang tidak selalu sama dengan kenyataan. Seseorang bisa memulai sebuah tuduhan berdasarkan dugaan. Namun setelah mengulangnya ratusan kali dalam wawancara, diskusi, media sosial, dan pertemuan dengan pendukung, dugaan itu perlahan berubah menjadi keyakinan. Jadi Roy mempersuasi dirinya agar percaya pada cerita yang awalnya sama sekali tidak dapat diandalkan. Ia menjadi yakin bukan karena ia menemukan bukti baru, tapi karena cerita itu terus-menerus diulang. Bahkan bisa saja Roy menganggap dirinya menjalankan misi yang lebih besar. Kadang seseorang merasa bahwa ada kebenaran besar yang sedang disembunyikan. Karena itu ia menganggap tugasnya bukan membuktikan secara tuntas, melainkan terus menimbulkan keraguan. Dalam pola pikir seperti ini, ketiadaan bukti tidak dianggap sebagai alasan untuk berhenti. Justru dianggap sebagai alasan untuk terus mencari. Di psikologi ada pandangan bahwa keyakinan manusia seringkali tidak proporsional dengan bukti yang dimiliki. Ya, lihat saja sejarah. Ada orang yang sangat yakin vaksin adalah alat konspirasi. Ada orang yang sangat yakin pemilu dicurangi meskipun pengadilan berkali-kali menyatakan tidak menemukan bukti yang cukup. Mereka itu bukan penipu. Banyak di antara mereka sungguh-sungguh percaya. Terkait dengan Roy, ada satu aspek lain yang penting. Semakin lama seseorang menjadi simbol sebuah perjuangan, semakin sulit baginya untuk mundur. Selama bertahun-tahun Roy menjadi salah satu wajah paling dikenal dari tuduhan ijazah palsu. Jika suatu hari Roy berkata, "Saya salah," maka yang runtuh bukan hanya argumennya. Yang dipertanyakan adalah reputasi Roy, kredibilitasnya, kepercayaan orang terhadapnya. Beban psikologis itu sangat besar. Karena itu dalam banyak kasus kontroversi politik, orang tidak berhenti ketika bukti melemah. Mereka justru menggandakan keyakinan mereka. Psikolog sosial menyebut ini sebagai backfire effect atau efek pemantulan balik. Ketika seseorang menghadapi informasi yang mengancam keyakinannya, ia justru menjadi lebih yakin daripada sebelumnya. Saya tidak bisa menyimpulkan bahwa Roy Suryo mengarang tuduhan ijazah palsu itu secara sadar. Hanya saja dia sudah terlalu lama mempercayainya, mempropagandakannya, mendiskusikannya, mengajak orang percaya, memperjuangkan perlawanan terhadap apa yang dia percaya sebagai kepalsuan ijazah Jokowi. Karena itu, kini dia merasa tidak ada pilihan selain mempertahankannya di ruang pengadilan. Saya sebenarnya iba pada Roy, tapi kebenaran memang harus ditegakkan demi kita semua. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.